Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran GERD anxiety, psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, udah lama Bangka ya nggak upload video ke teman-teman karena apa ya udah mulai sibuk lagi teman-teman. Karena apa ya, karena sensasinya sudah mulai hilang dan mulai menata hidup lagi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung teman-teman, kita santai aja di sini teman-teman. Di hari 9 puasa ini teman-teman. Uh, Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk bantu subscribe channel Bangka agar apa? Ya agar berkembang channel Bangka dan menjadi penyemangat sendiri untuk Abang Eka membagi ya, bersharing ya, membagi pengalaman agar teman-teman yang lagi mengalami atau lagi parah-parahnya itu gimana ya? Setidaknya untuk menemani teman-teman dan memberi motivasi kepada teman-teman ya. Oke, di sini Bangka akan membahas apakah saat kita berpuasa itu kita akan mengalami sensasi atau apa ya, sensasi atau efek dari gangguan sistem pencernaan itu, apakah kita akan mengalaminya. Kan banyak ini teman-teman pasti bertanya-tanya kan. Kalau menurut pengalaman Bangka yang Bangka alami nih teman-teman, justru saat kita berpuasa teman-teman, badan kita atau tubuh kita ini sensasi malah berkurang teman-teman. Kalau itu yang Bangka rasakan teman-teman saat berpuasa dan saat tidak berpuasa gitu teman-teman. Kenapa? Ya karena lambung kita itu kalau saat kita berpuasa malah tidak terisi sama sekali, malah itu bagus untuk melakukan regenerasi teman-teman. Jadi waktu terjadi luka lambung atau otot esofagus kita melemah gitu teman-teman, itu malah bagus, soalnya kan tidak ada makanan yang melewati kerongkongan itu teman-teman. Kalau itu Bangka pikir secara logika ya teman-teman, itu pengetahuan Bangka karena dulu ya Bangka pernah belajar di biologi teman-teman. Kebetulan SMA jurusan IPA walaupun ya beginilah teman-teman. Nah, kita santai aja karena ya gimana kan, ini ya biar relax aja teman-teman. Nah, jadi jangan terlalu apa ya teman-teman, kita santai aja di sini teman-teman. Jadi teman-teman, saat kita berpuasa itu justru sensasinya berkurang kalau menurut Bangka teman-teman, karena itu teman-teman. Tapi nanti saat kita berbuka puasa gitu teman-teman, nah di situ teman-teman, saat kita pertama kita berbuka puasa pasti nanti habis berbuka puasa karena kita gimana teman-teman, udah lapar terus minumnya langsung dingin gitu teman-teman, nanti badan terasa lemes. Karena kalau ketika teman-teman kan, kalau kita lagi mengalami GERD anxiety psikomatis ini, panik attack atau rasa cemas kita itu beda dengan orang normal teman-teman. Seperti saat kita makan ini, minum es, habis itu badan kita terasa lemes karena kecemasan kita berlebihan, otak kita meresponnya terlalu berlebihan atau overthinking gitu teman-teman, sehingga waktu lemes itu kita seolah-olah aduh kumat lagi nih. Padahal teman-teman, itu waktu dulu Bangka pernah tahun yang lalu sebelum terkena GERD anxiety psikomatis itu teman-teman, rasa lemes itu wajar teman-teman. Kenapa ya? Karena kita seharian tidak makan, habis itu kita langsung minum es gitu teman-teman. Ya badan itu kan kekurangan glukosa, terus malah minum es, jadi badan itu menurun, menurut Bangka ya malah drop gitu teman-teman. Jadi lemes itu wajar karena seharian tidak itu kita makannya minumnya es, makannya gorengan gitu teman-teman, terus tiba-tiba badan lemes, itu wajar teman-teman. Nanti waktu kita udah makan nasi sedikit, nanti itu badan kita normal lagi sebenarnya teman-teman. Tapi karena kita mempunyai kecemasan berlebihan itu teman-teman, dan pikiran kita overthinking, ya disitulah kita mengadap, oh duh ini sepertinya kumat lagi. Padahal itu normal-normal saja teman-teman. Jadi hal-hal atau yang bisa teman lakukan atau yang bisa teman-teman saat kita berbuka puasa, yang teman-teman bisa lakukan di rumah atau di mana ya. Jadi teman-teman usahakan teman-teman jangan minum air dingin dulu teman-teman. Usahakan ya minum air hangat malah teman-teman. Justru hari keberapa kelima itu teman-teman udah enak lagi teman-teman. Awalnya emang berat untuk hari pertama, kedua, ketiga, tapi hari-hari seterusnya dan kita menganalisis sendiri teman-teman. Jadi teman-teman
kalau minum ini kira-kira cocok atau enggak, makan ini cocok atau enggak gitu. Teman-teman itu bisa teman-teman nilai dari ya kondisi teman masing-masing, karena berbeda orang, berbeda teman-teman kondisi, tingkatan keparahan itu yang bisa tahu itu cuma teman-teman. Nah gitu, di sini Bangka cuma membantu atau sharing gitu teman-teman, untuk menghilangkan panik teman-teman, ya meredam kan atau menemani teman-teman sekedar gitu teman-teman. Karena ya jujur aja waktu dulu parah-parahnya rasanya teman-teman depresi, frustasi itu, psikomatis itu datang dari mana itu teman? Dari sensasi asam lambung. Saya bangga tegaskan teman, psikomatis itu bisa datang dari pikiran yang negatif, kayak kita terlalu bekerja, terlalu difosir, pemikiran tentang masa depan, pemikiran tentang itu bisa menyebabkan asam lambung. Tapi asam lambung juga bisa menyebabkan pikiran negatif, kecemasan berlebihan. Jadi itu putar bola balik gitu teman-teman. Jadi banyak itu teman-teman yang ngerti dulu ini asam lambung itu udah datangnya dari mana? Bisa dari lambung kita terus jadi psikomatis, bisa dari psikomatis jadi GERD gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan bingung teman-teman. Jadi ini penyakit atau gangguan ini itu 1000 sensasi dan 1000 banyak juga 1000 orang yang terkena gitu teman-teman, karena pengaruh pola pikir, pola hidup ya kan teman-teman. Terus pola pikir, pola hidup, pola makannya gitu teman-teman. Kita semakin dewasa atau semakin makin dewasa itu makin berpikir itu teman, tentang masa depan, cemasan sana sini. Terus makan kurang, makan tidak teratur, makan seenaknya gitu kan, sarapan jarang, pemikiran energi dipaksa bekerja keras. Itulah dewasa teman-teman ya. Seperti itu kan teman-teman, banyak masalah, banyak tuntutan kerjaan. Jadi itu wajar saja teman-teman. Jadi hampir semua orang mengalami seperti itu teman-teman ya. Jadi gimana caranya kalau kita sudah terlanjur terkena gitu teman-teman? Ya teman-teman rubah lagi lah pola pikirnya, pola hidupnya ya kan? Pola pikir, pola makannya teman-teman ubah. Jangan lupa ya olahraganya gitu teman, religiusnya juga teman-teman, untuk ketenangan kita teman-teman. Hidup itu ya butuh ketenangan sebenarnya teman-teman kan. Ya, kadang kan orang berpikir kita harus banyak duit nanti hidup kita tenang. Gak juga teman-teman, banyak duit belum tentu hidup kita tenang juga teman-teman. Malah kita gelisah, nanti banyak maling, banyak perampok gitu kan teman-teman. Malah bingung kita mengatur aset kita, di sana di sini gitu. Sama aja. Itu hidup tuh saling gimana ya? Melihat-lihat gitu, sawang sinawang kalau orang Jawa bilang teman-teman ya. Lihat sana enak, lihat situ enak. Jadi itu hidup kita itu harus dinikmati saya teman-teman. Rezeki itu tidak pernah tertukar teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi parah-parahnya ya istirahatlah dulu gitu teman-teman. Karena ya jujur aja waktu parah-parahnya itu dunia tidak kita urusin lagi teman-teman. Kita itu fokusnya ke sensasi, gimana rasanya besok kelingan, besok itu kita tidak ada pemikiran menyongsong masa depan, itu tidak ada teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman lambungnya udah mulai normal, nanti udah ada keinginan teman-teman sendiri itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi parah-parahnya bersabar dulu ya kan, ya sabar dulu ya, lakukan 3P-nya, banyaklah istirahat gitu. Istirahatnya bukan tidur terus teman-teman ya, teman-teman lakukan aktivitas yang ringan-ringan aja dulu. Karena ya kondisi yang tahu kondisi teman-teman kan ya teman-teman sendiri gitu kan, berbeda orang. Si A si B ini kayak gini bisa kerja keras ya karena dia udah tidak ada kecemasan, ada kecemasannya sudah berlebihan tuh, udah menurun kadarnya gitu teman. Kalau buat yang si B gini masih belum ini ya, itu karena ya masih tingginya, wajar itu teman-teman. Nanti ya teman-teman jangan takut atau jangan cemas, terus jangan sering-sering sharing kayak gitu teman-teman. Yang nggak tahu itu nanti malah teman-teman ditakut-takutin ini itu nggak, dia sebenarnya nggak paham teman-teman gitu. Bisa melibatkan ini menjauhkan kematian lah itu tuh ya gimana teman-teman ya. Kalau teman-teman percaya sama orang yang belum cuma asal ngomong gitu, malah itu mempengaruhi keadaan teman-teman gitu. Sekarang kita analisis teman-teman, ini sebabnya dari mana, ini sebabnya dari mana gitu kan, teman-teman bisa analisis sendiri. Jadi jangan dengarkan informasi yang belum jelas gitu teman-teman.
Justru yang udah mengalami atau berbagi sharing yang mengalami kepada dokter ini gini ini kalau dokter bilang nggak berbahaya, terus yang buktinya yang sudah yang udah pernah mengalami getaran sensitif psikosomatis buktinya masih bisa membeli motivasi pada teman-teman ya kan, cara mengatasinya itu ya, itu tanamkan di bawah sadar, pikiran bawah sadar kita teman-teman. Sepertinya kita tuh gimana ya, seolah-olah dibodohi gitu teman-teman ya, ketakutan kita itu teman-teman wajar karena sensasinya dulu itu gimana 1000 sensasi teman-teman, jadi bisa dikatakan ya kita trauma gitu teman-teman ya. Trauma pikiran kita itu dari sensasi, dari asam lambung itu, dari perih, dari mengganjal dada, udah tebar ya kan teman-teman, blur, terus perasaan tidak nyata, pokoknya semua itu ya itu kita takut terulang kembali, badan nggak enak gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di bawah. Dan jangan lupa bantu subscribe, bunyikan loncengnya agar apa ya, agar channel Bangka bisa menjadi channel diskusi buat teman-teman dan membantu teman-teman yang lain agar apa ya, agar cepat pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.